Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat mendengarkan. Selamat pagi para pendengar setia Radio Cakrawala di 98,3 FM. Selamat berjumpa kembali dalam siaran Oase Rohani Katolik. Hari ini hari Jumat, 11 April 2014, Pekan Prapaskah kelima. Apa kabar para pendengar yang terkasih? Semoga di hari Jumat ini Anda semua dalam keadaan bersemangat. Apapun yang akan terjadi pada pagi hari ini hingga malam nanti, pasti Anda akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Pendengar terkasih, berbahagia sekali karena di pagi hari ini kita semua ditemani oleh Romo Hieronimus Ridanto Ariwowo Nata Antaka dan saya Bernadette Marita akan setia menemani Anda selama 1 jam ke depan. Baiklah para pendengar yang terkasih, marilah kita menyapa salam pagi kepada Romo Danto yang sudah hadir bersama kita di pagi hari ini. Selamat pagi Romo. Selamat pagi semua pendengar Radio Cakrawala. Apa kabar Romo pagi hari ini? Luar biasa. Amin Romo. Amin. Baiklah para pendengar yang terkasih, semoga Anda pun luar biasa bersama kami pagi hari ini. Marilah pendengar kita bersama-sama bersatu di dalam doa untuk mengawali jumpa kita di pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk berdoa dipimpin oleh Romo Danto. Bapak Ibu pendengar setia Radio Cakrawala, mari kita satukan hati dan budi kita untuk memulai hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Nabi Yeremia telah bernubuat bahwa Engkau akan menjadi korban kedengkian. Namun Engkau tetap tegak karena kebenaran. Tolonglah kami, ya Yesus, untuk menjalani hari ini dengan tobat, sehingga mampu memuji dan memuliakan Dikau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Perbincangan Rohani Injil hari ini. Pendengar yang terkasih, setelah kita bersatu di dalam doa, marilah kita bersama-sama menyimak firman Tuhan dengan membuka kitab Yeremia bab 20 ayat 10 sampai 13. Kitab Yeremia bab 20 ayat 10 sampai 13. Aku telah mendengar bisikan orang banyak. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Pendengar terkasih, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan Mazmur tanggapan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Pendengar yang terkasih, marilah kita siapkan Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, bab 10, ayat 31 sampai 42. Mari kita siapkan hati untuk menyimak bacaan Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Padahal, jika kitab suci tidak dapat dibatalkan, maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia,
engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi, jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada di dalam aku, dan aku ada di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi dan ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun. Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar. Dan banyaklah orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar terkasih, setelah kita bersama-sama menyimak firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyimak permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Danto. Romo, dari firman Tuhan pagi hari ini, kabar sukacita apakah yang ingin disampaikan kepada kita semua, Romo? Dari bacaan pertama, kitab Yeremia, kita mendapatkan satu kata kunci sukacita yang membawa kita sampai pada pertobatan, yaitu harapan. Harapan. Ya, harapan adalah bagian dari iman kita yang sangat penting. Harapan juga membuka hati kita untuk sampai pada perjumpaan dengan Allah. Dan dengan demikian harapan juga menuntun kita pada sebuah pertobatan sejati. Bagaimana harapan ini dijelaskan? Bapak Ibu, sepanjang hari-hari Minggu Prapaskah ke-5 ini, sebentar lagi kita akan memasuki Pekan Suci ya. Dan bacaan-bacaan sepanjang Senin sampai Jumat, Sabtu selama misa harian akan membawa kita pada sebuah pengharapan. Pengharapan yang dimaksudkan agar orang juga bertobat. Bagaimana pesan moral harapan itu sampai kepada kita? Dalam bacaan hari Jumat ini, Yeremia dengan jelas, ya, kalau kita bisa mengerti sedikit Yeremia itu siapa. Yeremia itu salah satu nabi besar dalam Perjanjian Lama. Dan dia nabi yang dikenal untuk senantiasa memberi peringatan, memberi wejangan, tetapi sekaligus memberi pengharapan kepada Israel. Israel yang mana? Israel dalam masa pembuangan. Israel pembuangan adalah Israel yang tanpa harapan. Israel yang merasa diri bukan lagi zaman Daud. Israel ancur-ancuran, abis-abisan, tidak ada yang tersisa. Karena itu kerap muncul juga istilah sisa-sisa Israel. Sebetulnya ini mau mengacu kepada siapa? Mengacu kepada kaum yang tidak berpengharapan ini. Mereka tidak berpengharapan karena dalam masa di Babilonia ini Israel memang sudah tidak ada fungsi dan peranannya lagi. Secara sosial dia rendah, dalam pemerintahan dia tidak dipakai, secara silsilah dia terbuang, ya, dan secara religiositas keagamaan tidak dianggap. Itu artinya udah habis-habisan. Ya. Dalam kondisi yang terpuruk luar biasa, ya, bagaimana mereka tetap masih mau percaya kepada Tuhan? Kalau orang bilang, omong kosong itu. Bagaimana saya harus percaya kepada Tuhan dalam kondisi seperti ini? Di mana Tuhan?
istriku selingkuh, rumahku hancur berantakan, anak-anakku gak ada yang selesai sekolahnya, sekarang aku harus menghidupi mereka. Di mana Engkau Tuhan? Ya, ingat pepatah, Gusti Allah boten sare. Nah, Tuhan Allah tidak tidur. Ya. Dia akan mendengarkan, asal kita punya pengharapan. Problemnya adalah orang kerap kehilangan harapan. Di saat orang kehilangan harapan, dia juga kehilangan pegangan. Dan akhirnya ketika orang kehilangan pegangan, dia juga bisa kehilangan Tuhan Allahnya. Yeah. Dalam perjanjian lama kita bisa melihat tokoh seorang Ayub. Kurang apa coba Ayub itu? Orangnya luar biasa, saleh, takut akan Allah, keluarga yang sejahtera, banyak anak, banyak istri, yang menurut pemandangan Israel itu suatu hal yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi dengan Ayub? Tuhan mengirim setan untuk mencobai dia, melihat dan menguji sejauh mana Ayub ini tetap setia. Apa yang terjadi? Dikirimkannya penyakit untuk semua ternaknya. Dikirimkan kematian untuk semua anak laki-lakinya. Kematian lagi untuk semua istrinya. Akhirnya semua habis, tak tersisa. Allah masih tetap mengirimkan penyakit kusta kepada Ayub. Apa yang terjadi? Ya, benar-benar udah jatuh tertimpa tangga istilahnya Romo ya. Sudah jatuh ketimpa tangga, ada gempa bumi, iya. Tanahnya hancur rata, rumahnya rata dengan tanah. Ya. Ayub sempat tergoda. Tuhan, ada apa dengan diriku? Apakah aku orang yang berdosa? Dan di situ Ayub tetap masih mau setia. Maka yang mau digambarkan di sini adalah akhirnya harapan bisa membawa orang sampai kepada perjumpaan dengan Allah. Demikian juga apa yang dilakukan oleh Yeremia dalam bacaan hari ini. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita mengalahkan dia, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita yang sedang dirundung keterpurukan. Mereka akan menjadi milik Yahweh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar Radio Cakrawala yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Kitab Yeremia, pesannya jelas bahwa Yeremia ingin agar Israel bertobat. Bukan hanya sekedar bertobat, tapi juga punya pengharapan. Karena pertobatan yang tanpa diawali dengan pengharapan itu seperti omong kosong. Bagaimana saya bisa bertobat? Bagaimana saya bisa bertobat kalau saya tidak punya pengharapan kepada Tuhan Allah? Suasana pengharapan ini harus dibangun. Dan ini yang menjadi kekuatan Yeremia, memberi pengharapan kepada Israel yang terpuruk, memberi kekuatan, dan dengan demikian Israel kembali kepada Yahweh. Berarti benar-benar pengharapan itu membuat orang menjadi termotivasi atau menjadi bisa pelan-pelan bangkit ya Romo ya. Betul. Secerca harapan walaupun itu kecil sekalipun gitu Romo. Betul. Saya punya pengalaman yang menarik. Ini baru terjadi belum lama kemarin ya. Kemarin saya mau pulang dari kantor sekitar jam 3. Yeah. Tiba-tiba ada orang bawah ya dari front office mengatakan, Romo, ini ada anak muda, orang bule, mau minta tanda tangan dan stempel. Loh, tanda tangan dan stempel buat apa? Coba dia suruh naik ke atas. Lalu saya temui ya seorang Australia, ya ayahnya itu keturunan Itali, ibunya itu orang Australia dan mereka berkeluarga negaraan Australia. Anak muda ini usianya 22 tahun. Tinggi, ya, mata biru. Lalu saya tanya, "Kamu ada kepentingan apa ke sini?" Lalu dia menjelaskan, namanya David.
Saya kesini sedang berziarah, Father. Berziarah apa maksudnya? Iya, papa saya orang Itali dulu waktu mudanya suka ziarah ke Santiago de Compostela, dari Itali ke Spanyol jalan kaki sampai di Basilika. Sekarang dia tawari itu kepada saya dan saya mau melakukan. Meskipun saya tidak tahu apa itu ziarah. Yang penting saya naik sepeda dari Melbourne ke Jakarta, ya. Dari Jakarta lalu terus sampai Asia Tenggara, Kazakhstan, dan terus sampai Eropa dan sampai ke tujuan utamanya yaitu Santiago de Compostela. Berapa lama kira-kira itu kamu naik sepeda? Kurang lebih 10 bulan. Sekarang saya sudah 4 bulan, Romo. Wow, saya bilang. Amazing, luar biasa. Saya boleh lihat sepedamu? Itu, Romo, di balik jendela. Dan saya lihat sepedanya sepeda biasa, hanya penuh dengan perlengkapan tenda dan sebagainya. Yang menarik dari orang muda ini adalah saya tanya, what is your motivation to do this such pilgrimage? Apa motivasimu mau melakukan peziarahan? Hal yang di Australia, anak mudanya sangat sekular. Mereka tidak mengenal agama lagi, termasuk di negara-negara barat. Bagaimana mungkin kamu mengenal ini? Dia bilang begini, Romo, saya punya pengharapan. Father, I have an intention. Harapan saya adalah bahwa suatu hari nanti keluarga kami dikumpulkan kembali. Jadi rupanya dia berasal dari keluarga broken home dan itu sangat biasa dalam keluarga-keluarga di barat. Ibunya menikah lagi, bapaknya juga mungkin menikah lagi. Lalu adik-adiknya entah di mana, tapi dia melakukan itu demi suatu harapan. Lalu saya tanya, very awesome hope, satu harapan yang luar biasa, saya bilang begitu. Thank you, Father, dia bilang begitu. Lalu apa yang kamu inginkan dari saya? Dan lalu dia bilang, saya minta tanda tangan Romo, saya minta stempel, dan itu sudah cukup bagi saya. Setelah ini saya akan ke katedral dan saya berdoa. Oh, kamu bisa berdoa? Ya, meskipun saya bukan devoted Catholic. Devoted Catholic itu artinya Katolik praktis yang melakukan doa setiap minggu ke gereja, berdoa rosario. Dia tidak lakukan itu. Just sejauh information karena keluarga. Even though I am not the devoted Catholic, I just want to talk with Jesus. Oh, luar biasa. Kamu butuh apa? Ya, saya butuh mineral water. Saya kasih minum air. Pokoknya minuman apa kalau ada ya silahkan kamu ambil. Dan betul, kemudian dia ke katedral berdoa di sana. Yang menarik bagi saya adalah motivasinya yang luar biasa. Ya, harapan membuat dia bertobat. Mungkin dia waktu di Australia juga nggak tahu itu siapa Yesus. Mungkin dia juga nggak pernah ke gereja, tetapi ketika berziarah di sini dia ke gereja katedral dan berdoa. Lalu saya pulang jam 4 tadi pagi, saya sudah lihat ya suratnya di meja saya. Thank you, Father, for your guiding, for your supporting and encouraging. Now I have a true friendly friend. He is Jesus. Luar biasa. I leave Jakarta to Medan by cycling dengan sepeda at 10:30. Jadi jam 11.30 malam. Oh, berangkat ke Medan. Luar biasa. Jadi baru tadi malam ya. Maka bagi saya adalah harapan membawa dia pada pertobatan. Yang tadinya mungkin gak pernah ketemu Tuhan kok, ya dia bisa berlama-lama berdoa di katedral. Ya, kita anak muda kita sendiri yang di Jakarta belum tentu seperti dia. Dia yang merasa dulu gak peduli kepada ayah ibunya, sekarang menginginkan keluarganya itu bersatu. Ini suatu hal keinginan yang luar biasa. Maka ketika saya juga di sini ada makanan, kalau kamu ambil, kamu bawa silakan loh, saya bilang begitu. Ada 2-3 bungkus Indomie atau apa. Dia bilang, no Father, thank you, I still have enough meals, secukupnya. Jadi itu lebih baik diberikan pada orang yang membutuhkan. Jadi dia betul-betul hanya mencukupi. Yang luar biasa,
harapan. Harapan itu membawa perjumpaan dengan Allah. Harapan itu membawa pertobatan buat dia. 10 bulan dia masih on the way sampai ke Spanyol. Ya, kalau menurut Romo, bagaimana perjalanan anak muda ini ataupun harapan yang dimiliki oleh anak muda ini jika kita cerminkan terhadap diri kita sendiri ya Romo ya, atau dari kami-kami ini Romo, melihat anak muda yang penuh daya juang hanya dengan sedikit harapan bahwa dia mengharapkan keluarganya utuh kembali. Mungkin apa yang membuat dia termotivasi ingin keluarganya utuh kembali seperti itu? Apakah karena kerinduan yang luar biasa terhadap Tuhan sendiri Romo, sehingga dia bisa menjadi seperti itu? Orang berharap mungkin bukan dari sesuatu yang muluk-muluk dan tinggi-tinggi. Mungkin dari suatu hal yang sederhana. Ya, ketika saya tanya, "Mengapa kamu ingin keluargamu bersatu?" Yeah. Dia bilang, "Saya ingin hidup bahagia." Dan kebahagiaan saya bisa saya ukur ketika saya berada di tengah-tengah orang tua dan saudara saya dalam satu rumah. Sederhana. Yeah. Karena dia tidak ingin rumah yang terpisah. Tidak ingin anggota keluarga yang terpisah. Ingin satu. Sederhana. Dari kebahagiaan, lalu ini menjadi starting point, pintu masuk untuk mengalami pengalaman akan Allah. Di mana letak pengalaman akan Allah ya? Ya, saya nggak tahu. Mungkin juga apa yang menjadi keinginan dia itu tidak akan pernah tercapai. Atau mungkin tidak terkabul. Tetapi bahwa on the process, on the way, dalam perjalanan menuju ke sana, dia mengalami pengalaman akan Allah. Oh ya, memang tidak mudah mencapai kebahagiaan itu. Harus diupayakan. Oh ya, selama ini saya meninggalkan Tuhan. Saya justru bertemu Tuhan dalam saat-saat terpuruk seperti ini. Oh ya, saat ini saya bersepeda. Suatu hal yang tidak pernah saya lakukan di negeri saya. Semua serba naik tram, MRT, atau saya naik mobil. Di sini saya bersepeda. Ya. Romo, dari pengalaman anak muda itu, apakah yang bisa menjadi inspirasi atau menjadi nilai-nilai yang bisa kita petik untuk kehidupan umat Katolik kita ya Romo ya, terutama kaum muda Romo? Ya, saya hanya mau pesan pada orang muda, jangan mudah putus asa, jangan mudah kecewa, jangan mudah patah semangat. Dalam harapan kita akan senantiasa menemui Allah. Dalam harapan Allah dihadirkan. Dalam harapan ada perjumpaan dengan Allah di sini. Ingat doa Santo Fransiskus. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Anak muda kita jangan mudah untuk putus asa, kecewa, dan patah semangat. Ya, terima kasih Romo. Pendengar yang terkasih, kiranya pengalaman yang diberikan oleh Romo Danto dapat menjadi inspirasi juga bagi kita semua dan juga bagi kaum muda. Kita resapkan dan kita renungkan pesan dari Romo Danto tadi untuk sebuah harapan di mana jangan putus asa dan jangan juga mudah patah semangat. Dan kita resapkan permenungan tersebut. Kita siapkan hati kita pula untuk berdoa malaikat Tuhan. Dan di bagian kedua nanti Romo Danto akan kembali menemani kita semua. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang terkasih, hari ini 11 April Gereja Katolik memperingati Santo Stanislaus. Santo Stanislaus lahir di dekat Krakow, Polandia pada tahun 1030. Selama 40 tahun orang tuanya terus-menerus berdoa memohon seorang anak. Ketika Stanislaus lahir, mereka mempersembahkannya kepada Allah karena sangat bersyukur bisa memilikinya. Ketika semakin besar, Stanislaus belajar di Paris, Perancis. Setelah kedua orang tuanya meninggal, ia menyerahkan seluruh uang dan harta milik peninggalan orang tuanya kepada kaum miskin. Kemudian ia pun menjadi seorang imam. Pada tahun 1072, Stanislaus menjadi uskup Krakow. Uskup Stanislaus sangat dikasihi oleh seluruh umat. Ia adalah seorang pengkhotbah yang baik dan banyak orang datang kepadanya untuk menjadikannya pembimbing rohani. Mereka sangat menghargai caranya memperhatikan kaum miskin, para janda dan yatim piatu. Seringkali ia turun tangan melayani mereka. Raja Polandia pada saat itu adalah Boleslaus II. Ia sangat kejam dan hidup bergelimang dosa. Rakyat sangat muak dengan gaya hidupnya, namun takut menghadapinya. Uskup Stanislaus mula-mula berusaha menasehatinya secara pribadi. Uskup itu sangat baik dan penuh hormat. Namun ia juga terlalu jujur sehingga ia memberitahu raja bahwa apa yang ia lakukan adalah salah. Sang raja sepertinya menyesali perbuatannya. Namun tak lama kemudian jatuh ke gaya hidup yang lama. Ia bahkan melakukan dosa yang lebih memalukan. Sang uskup pun terpaksa mengucilkannya dari gereja. Raja Boleslaus menjadi sangat marah mengetahui hal itu. Untuk membalas dendam, ia memerintahkan 2 penjaganya untuk membunuh Stanislaus. Mereka mencoba sebanyak 3 kali dan sebanyak 3 kali pula mereka gagal. Ketika sang raja mendengar hal itu, ia menjadi lebih marah daripada sebelumnya. Ia sendiri melabrak kapel sang uskup dan membunuh uskup Stanislaus ketika sedang memimpin misa. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 11 April 1079. Allah melakukan banyak mujizat setelah kematian Stanislaus. Ia dinyatakan sebagai santo oleh Paus Innocentius keempat pada tahun 1253. Santo Stanislaus adalah santo pelindung Polandia. Demikianlah pendengar yang terkasih, hari ini 11 April Gereja Katolik memperingati Santo Stanislaus. Dialog Iman Katolik. Kembali dari 98,3 FM Radio Cakrawala. Di hari ini, di hari Jumat 11 April 2014, Pekan Prapaskah kelima.
Selamat bergabung bagi para pendengar yang baru saja memutar 98,3 FM. Saat ini Oase Rohani Katolik kembali menemani Anda sampai dengan di penghujung acara nanti. Pendengar yang terkasih, masih bersama kita Romo Hieronymus Sridanto Ari Wibowo Nata Antaka dan saya Bernadette Marita akan menemani Anda semua. Pendengar yang terkasih, sebelum kita melanjutkan permenungan dari Romo Danto, saya informasikan kembali kepada Anda yang ingin bertanya ataupun mengajukan usul dan saran, Anda dapat kirimkan pesan singkat ke nomor 021 927 655 55, 021 927 655 55. Atau bagi Anda yang ingin sharing iman, pengalaman iman Anda dapat kirim melalui alamat email kami ke orkkaj@yahoo.com, orkkaj@yahoo.com. Baiklah para pendengar terkasih, kita akan melanjutkan kembali permenungan dari Romo Danto. Romo, untuk bacaan Injil pagi hari ini, kabar sukacita apakah yang ingin disampaikan kepada kita? Setelah di bagian pertama, tadi inti dari permenungan adalah harapan ya Romo ya? Ya, yang Injilnya adalah pertobatan. Tetapi sebelum sampai ke Injil, saya mau mengajak memahami Mazmur Tanggapan. Ya. Mazmur Tanggapannya masih mau menyambungkan kita untuk masuk ke dalam bacaan Injil. Ya. Dalam bacaan pertama dari kitab Yeremia, kita tahu bagaimana Yahweh akhirnya melalui Nabi Yeremia mengajak supaya umat Israel punya pengharapan yang besar akan cinta kasih Tuhan, cinta kasih Allah. Dan itu diteruskan dalam Mazmur Tanggapan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Ada pengharapan bahwa seruan kepada Tuhan didengar. Dan itu Mazmur pengharapan. Dan tampaknya ini menjadi klop karena harapan yang mau disampaikan kepada Tuhan adalah harapan untuk didengarkan suaranya, didengarkan doanya, diampuni dosanya. Dengan kata lain, harapan untuk bertobat. Kembali kepada Tuhan, berpaling dan berbalik kepada Yahweh. Dan ini persis yang menjadi inti dari perikop Injil hari ini. Apa sih pesan moral yang disampaikan oleh Injil pada hari ini sesungguhnya? Injil hari ini Yohanes 10, 31 sampai 42 berkisah mengenai Yesus yang ditolak oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Kenapa orang Yahudi mau melempari Yesus? Bukankah kurang baik apa sih Yesus? Dia membantu orang, melayani, menyembuhkan, menghidupkan, tapi tetap perbuatan baiknya itu senantiasa dipandang negatif. Nah, seperti kita mau berbuat baik kepada orang lain pun bisa salah lihat. Iya, betul Romo. Dan itu begitu. kerap terjadi. Ya. Dan ini persis yang dilakukan oleh Yesus, ditangkap salah oleh orang Yahudi. Di mana letak problemnya? Kita lihat ayat berikutnya. Orang-orang Yahudi itu menjawab, bukan karena perbuatan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Yesus disalahkan. Karena apa? Karena dianggap menghujat. Menghujat itu berarti menjelekkan nama Allah. Menghujat itu berarti tidak dengan hormat menyebut nama Allah. Menghujat itu berarti menyamakan diri dengan Allah. Menghujat Allah berarti membuat sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Engkau menghujat Allah. Di mana letak hujatan Yesus? Orang Israel bilang, orang Yahudi bilang, engkau menyamakan dirimu dengan Allah meskipun engkau hanya seorang manusia. Jelas, engkau menyamakan dirimu. Dengan demikian engkau menghujat. Karena engkau menghujat padahal engkau anak manusia, maka konsekuensi logisnya kami layak untuk melempari engkau dengan batu. Ini cara pikir orang Yahudi, bukan?
Tetapi bagaimana sebenarnya Yesus mengajak kita berpikir? Kenapa engkau melempari aku dengan batu? Emangnya aku nyolong? Emangnya aku mencuri? Emangnya aku membunuh? Oke lah, kalau you gak percaya sama aku, you percaya aja sama perbuatan-perbuatan baikku. Iya, betul. Kalau Allah itu memang Allah yang baik, dia gak pernah membinasakan orang. Dia gak pernah merugikan orang. Dia akan senantiasa menyelamatkan umatnya. Sekarang yang aku lakukan, berbuat baik, melayani, membantu orang, menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang, kamu anggap sebagai hujatan. Lalu kalau demikian, Allah macam apa sih yang ada di pikiranmu? Maka Yesus dengan jelas mengatakan, masihkah kamu mau percaya? Jikalau kamu tidak mau percaya akan aku, paling tidak engkau percaya akan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Mengapa? Karena Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Artinya dengan kata lain, yang dilakukan oleh Bapa juga dilakukan oleh Yesus. Yang dilakukan oleh Yesus ada di dalam kehendak Bapa. Yesus dan Bapa itu seperti satu logam keping mata uang. Gak bisa dipisah-pisahkan. Tetapi yang terjadi pada orang-orang Yahudi, tidak, engkau menghujat. Tapi Yesus mengatakan, oke, kalau engkau anggap menghujat, apakah kamu masih percaya dengan perbuatan-perbuatan baikku? Apakah aku membunuh orang? Apakah aku merugikan orang? Tidak. Orang Yahudi masih tetap tidak mau percaya. Ya. Maka di situ juga dikatakan oleh Yesus, ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, nah ini kesaksian orang-orang. Yohanes tidak bikin tanda apapun. Tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar. Dan banyak orang di situ pun percaya kepadanya. Jadi kesaksian Yesus adalah setelah dia mengatakan itu, banyak orang yang percaya. Karena orang ingat, oh iya ya ini kan persis nih seperti yang dulu dikatakan oleh Yohanes. Orang ini antara kata dan perbuatan senantiasa paralel, senantiasa konsisten. Ya. Susah loh berbuat dan berperilaku yang sama. Yang ada itu biasanya tindakan dan perbuatan tidak sama. Yesus konsisten. Dan ini yang dikatakan oleh Yohanes, orang ini benar. Maka pesan moral yang bisa disampaikan kepada kita adalah pertama, kealahan Yesus dicurigai oleh orang Yahudi. Artinya orang Yahudi hanya mau percaya kepada kemanusiaan Yesus. Dia hanya manusia, tapi dia bukan Allah. Padahal iman kita mengatakan apa? Kalau you pengikut Kristus, you mau percaya kepada Yesus, you juga harus yakin percaya Yesus bukan hanya 100% manusia, tapi Yesus adalah 100% Allah. Sebaliknya, Yesus bukan hanya 100% Allah, tetapi Yesus juga adalah 100% manusia. Kerap kita sebagai pengikutnya memisah-misahkan itu dengan sangat tegas seperti orang Yahudi. Ya, kalau saya aktif di gereja, kalau saya ada dalam gereja, saya berbuat baik sebaik-baiknya. Di misa saya berbuat manis. Tapi ketika saya melangkahkan kaki keluar dari gereja, korupsi saya masih jalan. Terlambat kerja saya masih terus. Malas tidak bisa saya hindari. Lalu ini saya memisah-misahkan dua hal. Demikian juga menghayati Yesus. Kerap kita menghayati kealahan Yesus luar biasa, tetapi tidak mau menghayati kemanusiaannya. Contoh,
Masa Prapaskah ini adalah masa puasa dan pantang. Ya. Karena kemanusiaan Yesus dicoba. Yesus 40 hari digoda di padang gurun. Dibawa ke bubungan bait Allah, dibawa ke puncak gunung, diminta oleh setan untuk mengubah batu menjadi roti. Tapi apakah Yesus tergiur? Tidak. Kemanusiaannya bisa mengatakan, iya, aku bisa saja mengganti ini menjadi roti, tapi tidak mau aku lakukan atas keputusan pilihanku, karena aku saat ini sedang menjadi manusia. Pertanyaannya, seberapa jauh orang Katolik menghayati kemanusiaan Yesus dalam puasa, pantang, askese, dan mati raga selama Prapaskah ini? Selama bulan suci Prapaskah ini? Tidak banyak. Orang tetap pergi pesta, ya. Perkawinan tetap diadakan pada masa Prapaskah. Apalagi boro-boro yang namanya askese dan mati raga. Di Filipina, saya pernah berkunjung ke sebuah daerah di mana suasana Prapaskah amat sangat terasa. Orang menyiksa diri untuk merasakan penderitaan Tuhan. Di beberapa bagian di suatu wilayah, mereka menyalibkan diri untuk sebuah intensi dan silih atas dosa. Kadang untuk dosa yang dilakukan oleh saudaranya, oleh ibunya, oleh ayahnya, oleh keluarganya. Dan dia lakukan meski hanya 5-10 menit disalib dengan paku tertusuk di tangan. Suasananya muncul. Ada askese di sana. Ada mati raga di sana. Di Jakarta, Prapaskah berjalan as usual. People still coming and going to the mall, ya. Puasa tidak terasa, ya. Pantang tidak ada artinya, ya. Marah, nafsu dengki, membicarakan orang tetap berjalan sebagaimana. Bulan suci Prapaskah kerap tidak ada artinya. Kemanusiaan Yesus yang 100% tidak kita hayati. So what? Jangan-jangan kita sama seperti orang Yahudi yang hanya mau mengakui kemanusiaan Yesus tetapi tidak mau mengakui kealahan Yesus. Atau kita sebaliknya, kita hanya mau mengakui kealahan Yesus 100% tapi kita meninggalkan kemanusiaannya. Bagaimana salib harus dipikul tetapi kita meninggalkan salib itu? Iman kita adalah iman akan misteri salib, misteri penderitaan. Maka pertobatan dalam arti ini menurut Injil adalah mengakui 100% Yesus adalah Allah dan Yesus adalah manusia. Ya, terima kasih Romo. Kembali. Romo, bagaimana dengan implementasinya kita, Romo? Melihat tadi penjelasan Romo, mungkin kita tidak sulit sekali kita untuk bisa meneladan kepada Yesus yang juga bisa 100% manusia. Tentunya kita tidak 100% Allah ya Romo ya. Tetapi bagaimana sikap kita agar tidak menjadi seperti orang Farisi yang hanya melihat dari satu sisi saja. Mengintegrasikan iman kita secara sempurna. Artinya, kalau saya beriman dengan baik, berimanlah dengan baik bukan hanya di dalam gereja, tetapi di luar gereja. Jangan saya berbuat baik supaya saya dilihat orang. Jangan saya berbuat baik supaya saya dipuji orang. Kalau itu yang terjadi, apa bedanya kita dengan orang Farisi? Apa bedanya kita hanya berbuat baik kepada orang yang kita cintai? Yesus mengajarkan, kalau engkau berbuat baik, cintailah pula musuh-musuhmu. Bagaimana mencintai musuh? Sulit. Ngomong aja enggak, mau suruh mencintai. Iya, ngomong aja males Romo. Nengok aja enggak, yang ada melengos. Bagaimana saya itu enggak manusiawi itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kerap kita punya pembenaran seperti itu. Tapi itu nyata. Benar. Saya tidak bisa mencintai ayah saya yang telah mengkhianati ibu selama 10 tahun dan sekarang kawin dengan istri barunya. Saya orang Katolik tapi susah mencintai. Saya sulit mencintai adik saya yang telah menghabiskan harta orang tua sehingga membuat kami menjadi bangkrut dan jatuh miskin. Saya tidak mau menerima adik saya di dalam rumah lagi. Saya sulit untuk menerima
menerima ibu saya yang setelah melahirkan saya, menempatkan saya di panti asuhan, dan saya tidak mengenal dia kecuali hanya sebagai seorang ibu secara biologis. Kita ini semua sudah penuh dengan luka. Tetapi bagaimana luka yang kita punya bisa menyembuhkan luka-luka yang lain? Inilah pertobatan. Ya, sebenarnya sulit sekali itu Romo untuk dilakukan ya Romo ya. Ya, betul. Kadangkala kita ada juga Romo di antara kita. Ini saya berbuat yang kurang baik, tidak bisa memaafkan orang lain. Yang penting saya ke gereja, yang penting saya melakukan ibadah secara rutin. Itu berarti seperti orang Farisi berarti Romo. Itu yang tidak diharapkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Yesus mengharapkan kita sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Ya. Terintegrasi. Iman kita bukan hanya iman sejauh di dalam altar, sejauh di dalam gereja, tetapi juga sejauh ketika kita ada di masyarakat. Ya, Romo, dalam masa Prapaskah ini, di dalam gereja pun kadang-kadang kita masih membawa kemanusiaan kita Romo. Misalnya dengan tidak mengikuti ibadat dengan baik, atau sikap kita di gereja ngobrol sendiri, atau sibuk dengan gadget-gadget kita sedangkan misa sedang berlangsung atau homili sedang berlangsung. Apakah ini juga ada hubungannya dengan bacaan tersebut, Romo? Bacaan pada hari ini? Jelas. Bacaan hari ini kan pertobatan membawa kita kepada Allah, membawa kita kepada Tuhan. Maka sebaiknya ketika kita berada di dalam gereja, kita juga harus fokus bertemu dengan Allah. Singkirkanlah ya gadget-gadget itu dulu. Singkirkanlah perhatian-perhatianmu yang lain. Sekarang satukanlah pikiran, hati dan budi kita hanya untuk terarah kepada Allah pada saat itu, pada saat misa, pada saat ibadah. Berarti kita harus bisa mengintegrasikan di luar gereja ataupun sedang di dalam gereja ya Romo ya. Betul sekali. Ya, Romo, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita di pagi hari ini dengan para pendengar, bisakah Romo memberikan suatu pesan hubungan antara bacaan pertama, mungkin bacaan kedua, atau pesan yang bisa dibawa oleh para pendengar terkasih sepanjang hari ini, Romo? Baik, dalam bacaan pertama kita dibawa oleh Nabi Yeremia untuk senantiasa berpengharapan bahwa Allah kita adalah Allah yang setia dan penuh kasih. Dan kita menanggapinya dalam Mazmur tanggapan untuk senantiasa berharap bahwa Tuhan mau mendengarkan doaku. Tuhan mau mengampuni segala dosaku. Dan itulah yang terjadi di dalam bacaan Injil. Pertobatan berarti kita mau kembali kepada Tuhan. Kita tidak menolak Yesus. Kita tidak melempari Yesus dengan batu. Kita tidak menolak baik kealahan maupun kemanusiaan Yesus. Pertobatan berarti saya menerima Yesus 100% Allah, 100% manusia dalam perbuatanku, dalam tindakanku, dalam bibirku, dalam imanku, dan dalam seluruh kepribadianku. Ya, terima kasih Romo. Semoga ini menjadi bekal bagi kami semua, Romo. Amin. Baiklah para pendengar terkasih, dengan demikian kita harus mengakhiri jumpa kita di pagi hari ini, di hari Jumat 11 April 2014, Pekan Prapaskah kelima. Maka Romo Hieronimus Sridanto Ariwibowo Nata Antaka dan saya Bernadette Marita harus undur diri dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat berhari Jumat, selamat berkarya tentunya dengan tetap bersemangat dan tersenyum. Kita akan tutup jumpa kita dengan berdoa penutup bersama dan juga memohon berkat Tuhan melalui Romo Danto. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa dan menerima berkat Tuhan. Marilah kita satukan hati, budi, dan pikiran kita dalam doa penutup. Tuhan Yesus, kami lebih mudah melihat kelemahan daripada mengakui kebaikan orang lain. Kami kerap menolak pribadi Putramu Yesus Kristus dengan segala keutuhannya, kemanusiaannya, dan kealahannya.
Kini Engkau telah menjadi korban. Bukalah hati kami, agar kami mengenal Engkau, Sang Manusia Allah seutuhnya, dengan hati yang bening. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, para pendengar Radio Cakrawala dan semua yang mendengarkan pesan moral Injil ini, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dipersembahkan oleh Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta, yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.